Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Hari ini kita bahas yang viral-viral. Boleh viral asal jangan kelewatan. Karena yang kelewatan itu siapa? Tanya Cing Abdel. Yang kelewatan itu kamu. Cakepnya kelewatan. Senang kan lo? Sekali-sekali gue nyenengin penonton lah ya. Besok gue gas lagi. Sabar aja, semua ada waktunya. Kalau ada maunya, pasti sambil garuk-garuk paha. Mau ngutang. Jadi langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kasus viral yang muncul bukan karena prestasi, bukan karena karya, tapi karena mulut yang gak dijaga. Ngeluarin kata-kata kasar demi konten kelihatan keren dan edgy. Ujung-ujungnya masuk bui. Pengen jadi trendsetter tapi kenyataannya jadi troublemaker. Kita bahas soal Adimas Firdaus alias Resbob, streamer dan konten kreator yang dalam hitungan hari statusnya berubah jadi tahanan karena kasus ujaran kebencian. Jadi Resbob ditangkap gara-gara ucapannya yang menghina suku Sunda. Ini langsung memicu kemarahan publik dan ramai di media sosial. Iya, pasti. Jadi kasus ini bermula dari video yang viral pada 10 Desember 2025. Dalam video itu Resbob yang lagi nyetir terdengar mengucapkan kata-kata hinaan yang ditujukan kepada Viking atau supporter klub Persib Bandung. Gak cuma itu, Resbob juga lanjut lagi melontarkan ujaran kebencian dengan nada hinaan terhadap suku Sunda. Belum tahu apa motif Resbob ngeluarin kata-kata bernada hinaan itu, tapi yang pasti semua omongannya itu keluar saat Resbob lagi live di salah satu akun media sosialnya. Bayangin hari gini lo ngomong Sarah di lingkup kecil aja orang pasti udah gerah. Iya, pasti. Lah ini berani-beraninya dia ngomong di live streaming. Ini mah emang otaknya loading. Iya, benar. Ibarat CPU kebanyakan virus, sering ngehang. Apa emang RAM-nya kecil? Bisa jadi lemot. Sadar omongannya menuai kontroversi, Resbob akhirnya klarifikasi dan minta maaf lewat akun media sosialnya. Video klarifikasinya dia kasih judul Tangga untuk Bertobat. Mau tobat pakai tangga segala. Tobat mah tobat aja. Iya, benar. Tangganya buat apaan? Benar juga. Buat manjat sosial. Iya. Wih. Di video itu Resbob bilang sama sekali nggak inget pernah ngeluarin omongan yang menghina suku Sunda. Alasannya karena saat itu dia lagi di bawah pengaruh minuman keras alias alkohol. Resbob mentality. Ngeri. Tapi mentalnya mental. Benar. Sampai kabur-kaburan dia. Oh, gitu. Live streaming sambil nyetir aja udah salah. Iya, benar. Apalagi ini ditambah sambil mabok dan ngeluarin hinaan Sarah. Benar. Auto Hotel Prodeo. Iya. Emang bener kata Bang Haji Roma Irama. Apa tuh? Minuman keras, miras. Bisa bikin orang jadi edan. Iya. Tapi kayaknya di kasus ini nggak perlu pakai miras. Orangnya udah edan duluan. Benar. Kalau penonton mah waras. Cuma ya diperas. Diperas keringetnya. Iya. Kelakuan Resbob ini contoh nyata kalau mulut lebih cepat dari otak. Gak peduli apa dampaknya, yang penting ngomong dulu mikir belakangan. Aduh. Yang penting viral. Jangan dong. Masuk berita dan berakhir di penjara. Biar aja tuh.
Meski udah minta maaf, Resbob tetap dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Setelah 4 hari kabur, Resbob akhirnya ditangkap di sebuah hotel di Semarang. Pas ngomong Sarah gayanya sok keras. Pas dicari polisi malah kabur. Udah kayak lagi main petasan. Habis dilempar langsung lari. Izin. Kalau berani pegang dong petasannya. Petasan teko tuh pegang. Kalau mau jempol pindah ke tengah. UIA, UIU, EO. Lanjut lagi, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan bilang saat kabur, Resbob sempat nitipin HP ke pacarnya yang ada di Surabaya buat mengecoh dan mengaburkan jejak dari kejaran aparat. Jujur, ini cowok red flag, bray. Punya cewek bukannya dikasih mawar merah, malah dikasih masalah. Benar. Ini jadi pelajaran buat semuanya ya. Buat penonton juga. Hati-hati pilih pasangan. Belajar dari martabak. Oh bisa. Yang spesial aja bisa dikacangin. Uye. Akhirnya karena kerja polisi yang sangat canggih buat kasus ini ya. Gak tahu di kasus lain. Ini aja. Kan lagi gak bahas kasus lain. Iya. Jadi saya nggak tahu. Iya. Dan saya tidak diberitahu. Iya kasus ini. Saya tidak tahu kenapa saya tidak diberitahu. Iya kasus ini aja. Jadi karena kerja polisi yang canggih, keberadaan Resbob tetap bisa dilacak. Resbob pun akhirnya ditangkap dan langsung dibawa ke Jakarta. Mantap. Untuk menjalani pemeriksaan awal. Dan sekarang Resbob sudah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani penyidikan lanjutan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Resbob terancam dijerat Undang-Undang ITE soal ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Polda Jabar juga mendalami keterlibatan 2 pihak lain yang diduga turut membantu proses pembuatan konten ujaran kebencian yang menjerat Resbob. Gak cuma masuk ranah hukum, omongan Sarah Resbob juga bikin dia dikeluarin dari kampusnya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Keputusan diambil demi menjaga integritas institusi serta nilai-nilai kebangsaan. Iya dong harus. Bener lagi nih kata Bang Haji Roma Irama. Oh gimana tuh? Miras bisa bikin orang putus sekolah. Iya benar. Lihat Resbob. Gara-gara omongannya pas lagi mabok berujung dikeluarin dari kampus. Iya. Tapi tenang aja Bob. Sekarang kan bisa sekolah lagi. Di kampus Prodeo. Nggak apa-apa status mahasiswa hilang. Kan statusnya sekarang jadi tersangka. Ini bukan pertama kalinya Resbob berurusan dengan hukum. Sebelumnya Resbob dan adiknya Big Mo dilaporkan ke Bareskrim buntut pencemaran nama baik Aziza Salsya pada Agustus lalu. Kasus ini juga masih berjalan dan sudah naik ke tahap penyidikan. Lucunya nih, pas kasus Aziza viral, Resbob sempet-sempetnya bikin video dan bilang kalau semua mata kini tertuju pada Resbob. Mata apa? Mata Dajjal. Dia juga sempat bilang kalau masuk berita itu susah bro. Tapi Resbob bisa. Nah akhirnya terwujud kan loh. Masuk berita. Berita kriminal. Bahkan Resbob sampai diomongin sama Kang Deddy Mulyadi yang ikut angkat bicara. Kalau angkat rindu berat biar aku aja. Dilan kali. Lewat akun Instagram pribadinya, KDM meminta agar masyarakat supaya tidak terpancing emosi. Karena persoalan tersebut sudah masuk ranah hukum. Jadi biarkan proses hukum berjalan. Betul. Kasus Resbob turut memancing reaksi dari komedian Kang Sule. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Kang Sule menyayangkan tindakan seorang konten kreator yang bicara tanpa kendali. Iya tuh bener.
Sule menegaskan bahwa ucapan Resbob bukan hanya menyakitkan secara personal, tetapi juga melukai perasaan masyarakat Sunda secara luas. Iyalah, pasti. Dengerin tuh Bob, Resbob. Kaki lu belum pernah diinjak Kang Sule sih. Nangis lu. Sekjen Partai Demokrat Herman Kairon ikut mengecam omongan Resbob. Herman mengaku prihatin dengan perilaku seseorang yang masih belum paham arti persatuan dan kesatuan bangsa. Iya betul tuh. Herman menegaskan tindakan penghinaan terhadap suku Sunda oleh Resbob merupakan pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Senada dengan Herman, Ketua DPD Nasdem Ujang Bey mengatakan pernyataan tindakan Resbob berpotensi menimbulkan provokasi. Iyalah, pasti. Ujang menegaskan tidak boleh ada ruang untuk ujaran kebencian di negara ini apalagi menyangkut penghinaan terhadap salah satu suku. Oh iya. Pada akhirnya kasus Resbob ini jadi pengingat kalau setiap ucapan ada konsekuensi sosial. Betul. Dan konsekuensi itu nggak cukup cuma dengan klarifikasi singkat. Nah, iya. Emangnya lu pejabat dikit-dikit klarifikasi? Bener banget. Iya. Salah lagi, klarifikasi lagi. Iya. Gitu aja terus sampai Messi main di Liga India. Kita juga harus ingat kalau media sosial itu bukan ruang bebas yang bisa bikin kita ngegas sampai bablas. Betul. Kalau kata Cing Abdel kelewatan. Iya. Tahu nggak apa yang kelewatan? Apa tuh? Putaran balik kelewatan. Yang jelas dalam bermedia sosial ada norma dan aturan moral yang tetap harus kita jaga. Betul, sepakat. Ingat, negara kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam tapi tetap satu jua. Iya, sepakat. Dan keberagaman itu bukan objek hinaan, Iya. tapi sumber kekuatan. Betul. Ya lo bayangin aja kalau semua orang sama. Udah kayak Spider-Man ketemu bertiga. Kamu aku ya? Atau aku kamu? Emang kita udah sedekat itu aku kamu? Bisa aja kamu? Bisa aja saya. Jangan sampai cuma gara-gara pengen viral dan terkenal lo bablas semua aturan moral. Nah, betul. Ingat, jadi terkenal itu tanggung jawabnya besar. Jadi sebelum ngomong, sebelum ngonten, ngaca dulu. Iya. Rapi nggak nih rambut? Yang jelas sebelum ngonten mikir dulu. Iya, benar. Apakah yang mau lo omongin bisa nyakitin orang lain atau enggak? Iya. Bisa jadi masalah atau enggak? Karena omongan itu kayak iler pas kita lagi tidur. Oh, gimana tuh? Sekali dikeluarin gak bisa dibalikin lagi. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Dan hari ini hari Selasa kita punya Sebat Selasa Baca Komentar. Jadi jangan kemana-mana Aumania, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Oke, saatnya kita Izin masuk TV. kan udah sering masuk TV. Iya. Tapi belum jadi isu nasional. Pernah kenal saya nggak? Nggak apa-apa, nggak jadi isu nasional. Tapi kalian udah kenal saya. Izin duduk. Otong mentality. Yang penting mentalnya nggak mental. Yang penting jangan puter balik. Kelewatan. Lagi viral tuh kelewatan tuh. Ya udah, hari ini kita baca Sebat Selasa Baca Komentar ya. Nah, temanya apa nih? Kita munculin dulu ya. Tapi kita lihat dulu deh bumpernya ya. Karena harus ada bumpernya. Ini dia Sebat. Nah, baru kita munculin temanya. Iya dong. Mana coba? Nah, ini dia nih temanya nih. Ya, apa pelajaran penting yang bisa diambil
Soal cara Soal cara berekspresi Berekspresi di media media sosial dari kasusnya Resbob. Nah itu dia. Langsung saja komentar yang pertama dari CBS FC _official. Jagalah lisanmu, jarimu dari perbuatan yang mudarat yang tak bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi sampai menyinggung perasaan orang lain. Iya. Ingat, apa yang kita perbuat itulah yang kita tuai di kemudian hari. Toh kita adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Gak peduli suku, ras, dan agamanya, yang penting kita bersaudara. kita nih bersaudara, Bu. Iya dong. Udah gocap. Ya, nanti gue transfer deh. Oke. Ya. Tapi gue pinjol dulu ntar. Lanjut. Dari @riz_zzkk. Jaga mulut, jaga jari. Semua orang itu sama. Mau beda suku lah, beda warna kulit lah, beda keyakinan lah. Saling menghormati ke orang lain. Maka orang tersebut pun bakal balik menghormati kita. Betul. Kita semua saudara saling menghormati. Dari @fauzan_islami. Kasus Resbob mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati, berpikir panjang sebelum memposting, dan menyadari konsekuensi dari ekspresi yang kita bagikan di media sosial. Dunia maya tidak hanya tempat untuk berbagi pendapat, tetapi juga arena yang penuh dengan tantangan komunikasi dan risiko. Ada sedikit pantun. Betul. Bu Anissa makan pepaya. Bisa aja saya. Keren. Thank you Fauzan pantunnya. Oke, lanjut lagi. Dari @buniverse_master_official. Gunakan media sosial dengan bijak dan benar. Sebelum ingin ekspresikan sesuatu, pikirkan dulu sebelum terima konsekuensinya. Kita boleh kesal, tapi jangan sampai timbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap orang lain. Ingatlah, semua orang punya hati dan perasaan. Wah, benar. Dari Maria.Agustina16, gunakan kata-kata yang sopan dalam bersosmed. Kalau nggak mau terjerat hukum, Undang-Undang ITE, hindari ujaran kebencian yang menyangkut SARA, jangan menyebar hoax, juga stop bullying. Lanjut dari Teguh P. Setiawan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kebebasan berekspresi di media sosial selalu datang bersama tanggung jawab. Terutama ketika menyangkut identitas suku dan kelompok tertentu. Karena satu kalimat yang ditulis tanpa empati bisa berdampak luas dan melukai banyak orang. Lebih bijak jika media sosial dipakai untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan agar hidup bisa level up. Ingat, jari boleh cepat mengetik, tapi akal sehat jangan sampai buffering. Itu tulisannya gitu. Ada velocity tembak langit tuh. Lanjut lagi dari @rianfaidil481. Seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Semoga dengan kasus Resbob ini menjadi pelajaran bersama untuk saling menghormati antar sesama walaupun berbeda suku. Ya, benar. Selanjutnya dari @rizuki Kuraiyun. Sosmed itu gunanya untuk saling interaksi dan bertanya-tanya apapun kejadian di dunia ini, dan medsos bukan ajang buat nyari pansos, ujaran kebencian dan nyari kambing hitam. Ujung-ujungnya yang ada malah jadi DPO di sosmed. Ingat, medsos itu bukan uji nyali buat gituan, tapi gunakanlah medsos itu secara bijak dan posting yang bermanfaat. Salam interaksi. Itulah ucapan FB Pro. Oke, dari dikala Anda menonton TV, berekspresi boleh tapi janganlah kebablasan jarimu harimaumu. Jadi nggak cuma mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu juga. Ini dong. Iya, ini cuma 7 kata aja ya dikala Anda menonton TV. Langsung kita tayangkan. Gak apa-apa, singkat padat. Harimaumu. Harimau mana ya? Oke, lanjut lagi. @rosiwirawan, berbeda pendapat hal yang wajar, adu argumen hal yang wajar juga, tapi ada yang tidak boleh dibawa saat itu berlangsung, yaitu membawa suku, agama, dan sejenisnya. Hal-hal yang sensitif. Kita tidak boleh menghina suku agama. Ingat, Indonesia merdeka bukan hanya karena satu suku atau satu agama, tapi karena berbagai suku dan agama bersatu. Itu kenapa Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan bawa suku ketika kalian sedang berdebat. Adu argumen ada batasan saat kalian berdebat.
Debat boleh, adu pendapat boleh, tapi jangan menghina, menjelekan suku ataupun agama. Junjung terus Bhinneka Tunggal Ika. Woi, mantap. Keren. Dari @gray_norton7. Kalau soal sosmed mah, mending jaga sikap, jaga ketikan dah. Gak perlulah sampai benci-bencinya begitu, apalagi kalau bawa hal yang maaf rasis. Sara bahkan body swimming. Shaming. Ditulis shaming gitu. Udahlah, nggak beretika, melanggar undang-undang ITE lagi. Auto penjara. Lanjut dari @hill.pratama. Balik lagi ke individunya. Buat apa belajar budi pekerti dan pendidikan agama kalau tidak bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Apalagi di media sosial. Jadi menurut saya semua orang yang main medsos harus lebih bijak lagi memakainya. Jangan buat sembarangan konten untuk adu domba. Apalagi menyinggung sara. Benar, budi Setuju. pekerti. Dari @fulvianofficial, bijaklah untuk menggunakan sosmed dan hati-hati jika ingin menyebarkan informasi. Lumayan ini ya 10 kata lah. Yang penting tetap memberikan edukasi. Edukasi. Iya. Lanjut lagi. Dari @kue merah. Jangan sekalipun bersinggungan dengan suku ataupun ras kalau udah kesel sama sesuatu. Sekali terucap malah merugikan diri sendiri. Kesel boleh-boleh aja, tapi jangan gegabah, apalagi sampai melakukan hal kayak gitu. Masa depan dan reputasi jadi taruhannya. Semoga kasus ini jadi pembelajaran buat kita semua agar jangan menghina atau ngeledek suku dan ras tertentu. Setuju. Jangan dong. Dari @penskiles, udah tahu Indonesia dikenal karena kerukunan antar sukunya. Lah ini malah ngehujat suku tertentu, petantang-petenteng di streaming pula. Nah, iya tuh. Cukup rencana liburan gua aja yang bikin pusing. Kelakuan lo jangan bikin nambah pusing, Bang. Iya, Bang. Penskiles. Udah mau liburan aja. Iya. Lanjut lagi. Dari @mohnang. Intinya buat konten yang berilmu dan bermanfaat. Jangan hanya semata naikin followers dan dapat AdSense semata demi mengorbankan orang lain. Wah, keren-keren. Hari Keren-keren, ini kita kasih tepuk tangan untuk Aumania yang sudah memberikan Aumania. komentarnya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran penting ya, agar kita juga menjauhi menghina suku dan sebagainya, apalagi sara. Wah, itu pokoknya dilarang keras ya. Bahaya itu. Dan kita harus jeda dulu. Kan ada apa nih? Habis jeda nih. Aduh, ada musisi top akan hadir. Saya udah janji kan minggu lalu kan bakal ada seseorang ini kan. Iya. Ade Govinda dan Aisyah Retno akan tampil di Midnight Live. Oke, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Ade Govinda dan Aisyah Retno sudah hadir di Midnight Live. Yeay. Apa kabar Mas Ade? Baik dong. Apa kabar Aisyah? Baik, alhamdulillah sehat. Oh, kamu cakap Malaysia? Cuik, boleh ngomong Indonesia. Ada switchnya gitu. Oke. Tapi kamu emang ini keturunan Malaysia? Keturunan Malaysia dari papa, mama Indonesia. Jadi aku Malindo. Oh. Iya. Domisili di sekarang? Domisili itu apa? Tempat tinggal. Oh, tempat tinggal. Oh iya, tempat tinggalnya di Malaysia. Di Malaysia. Oke. Tapi pernah sempat sekolah di sini dari SD sampai TK. Oke. Dan di rumah itu sering banget ngomongnya Indonesia. Oke. Saya juga bisa nyanyi Malaysia. 3, 4. Harimau, harimau, harimau Malaya. Gitu aja bisanya saya.
Tapi gimana akhirnya kembali ke Indonesia dan akhirnya bekerja sama dengan Mas Ade Govinda? Alhamdulillah senang banget karena nama Kak Ade Govinda tuh di Malaysia sudah tidak asing lagi ya. Oh ya? Wow. Wow, soalnya kolaborasi bersama artis-artis Malaysia yang papan atas itu emang sudah Kamu kan juga papan atas. Amin ya rabbal alamin, ya Allah, ya amin, masya Allah, Amin. tabarakallah. Jadi menurut aku kayak untuk satu deretan sama Siti Nurhaliza, Erni Zakri, Bella Astila ya, sama ada Bella juga kan collab. Sangat-sangat senang untuk berada di sini dan paling senang banget karena bisa ada di Midnight Live. Thank you Aisyah. Tapi pertama kali diajak kerjasama sama Mas Ade untuk berkolaborasi dalam lagu Semoga Saja. Itu awalnya gimana tuh? Mungkin dari Aisyah. Dari saya ya. Ya, gimana? Jadi ceritanya Kak Ade Awalnya, itu lagi ada project sama Datuk Sri Siti Nurhaliza di Malaysia. Oke. Nah jadi tuh ngobrol-ngobrol sama Kak Ade kita ketemuan ayo Ya, kita betul. seperti antar musisi aja kan. Oke. Ketemu-ketemu jadi pas ketemunya di studio bos aku. Ketemu itu ngobrol aja jadi jatuhnya curhat tentang pas waktu itu aku tuh lagi di fase putus cinta gitu. Oh. Memang dibayar buat itu. Biar dramatis gitu. Sekali lagi. Iya. Aku lagi di fase putus cinta. Kok beda sih? Kok beda sih? Iya. Aku lagi di fase putus cinta. Beda-beda ya. Beda-beda. Bisa diedit pilihannya. Nah jadi gitu Iya. cerita ke Kak Ade aku lagi Beda bayaran. Kak Ade aku lagi gini gimana ya? Ya udah sok tulis lagu udah jadi ref. Jadi judulnya Kak Ade aku tuh kayak suka mendoakan dia tapi dianya udah nggak sama kita jadi ya udah semoga saja. Semoga saja. Kita gitu. Mas Ade apa yang membuat Mas Ade akhirnya apa ya berkolaborasi dengan Aisyah? Awalnya apa yang membuat Mas Ade yakin? Ya kan sebelum ketemu juga udah tahu lah tentang Aisyah. Ya Aisyah juga penyanyi yang bagus pastinya dan songwriter juga. Jadi nggak banyak penyanyi yang menjadi songwriter. Nah, salah satunya Aisyah. Dan terbukti pas kita ketemu itu semuanya serba cepat, serba satu frekuensi dan langsung bikin lagu. Jadi lagunya. Iya. Berapa lama proses pembuatannya? Apa ya? 40 menit lah mungkin. 40 menit. Wow, itu kalau musisi profesional tuh gitu langsung satset ya, langsung jadi. Iya, nggak bertele-tele. Ya, apalagi klarifikasi ada lah itu mah. Pejabat itu ya. Langsung satset pokoknya. Mas Ade biasanya kalau melihat musisi yang ingin diajak kerjasama tuh apanya dulu yang Mas Ade lihat? Apakah memang suaranya dulu atau karakternya, pribadinya? Ya suara terus visinya kali ya. Visi, oke. Maksudnya ya bisa satu visi nggak itu paling penting menurutku ya. Jadi karena lagu itu kan banyak nggak cuman tentang menyanyikan tapi kayak tentang promo, tentang bagaimana dia mencintai lagu tersebut. Oke, oke. Wow. Iya, wow, dalam Iya. juga ya. Bagaimana bisa bersama-sama untuk menjiwai Iya, lagu betul ini. sekali. Dan juga kan ya bener-bener kata Mas Ade kan mesti datang ke show-show, acara-acara, Iya, iya, bareng-bareng. Bagaimana ambisinya juga sama Yes, untuk betul. membuat lagu Semoga Saja ini makin terkenal gitu. Bagian mana buat Aisyah yang paling menantang dalam menyanyikan lagu Semoga Saja? Atau ada lirik yang benar-benar membekas di pikiran Aisyah? Kalau yang semuanya boleh. Semuanya? Iya. Jawaban aman ya. Tapi menurut aku personally sangat-sangat suka dan gemar menulis verse ini yang bunyinya pelan-pelan coba melupakan malah semakin perlahan. Oke, iya. Jangan nangis. Oh, jangan. Jangan nangis. Ya. Ada tisu? Kita nggak nyiapin tisu soalnya ya. Gak apa Kak, lap pakai baju. Iya. Kamu orangnya emang suka ini ya, suka cerita gitu Iya, ya. dia. Iya, kadang-kadang ya udah begitulah, kadang-kadang ya Jadi titik terendah waktu putus cinta tadi katanya. iya. Pasti Jadi lagu. Kakak pernah nggak gagal move on?
Wah sering saya. Sering ya? Iya gagal move on. Bisa berapa 3 tahun lah ya. Dulu. Kok ketawanya gede banget di situ? Takut. Itu co-host saya, namanya Otong. Pernah gagal move on nggak Kak Otong? Pernah gagal move on nggak? Apakah karakter suara dari Aisyah ini juga berpengaruh dalam melakukan aransemen lagu, Mas Ade? Iya pastilah kalau itu. Ya akhirnya jadi audio masternya itu pasti menyesuaikan suara dia pasti. Oke, jadi selalu beradaptasi dengan gaya Ya, betul. menyanyi dari Penyanyi penyanyi yang diajak berkolaborasi Ya. begitu ya, Mas Ade ya. Nah, tantangan terbesar buat musisi saat ini itu seperti apa sih, Mas Ade? Di era teknologi yang semakin maju? Tantangannya semua orang bisa bikin single, bisa rekaman, jadi hampir setiap hari. Kalau di Indonesia itu setiap hari 6.000 lagu rilis. Wow, setiap hari 6.000 ya, lagu. kurang lebih. Jadi bagaimana lagu kamu bisa diterima di 6.000 hari ini, di 6.000 besok tetap ada, 6.000 hari ketiga tetap ada, ya itu susahnya. Jadi lagunya memang materinya harus bagus banget. Oke. Tapi Mas Ade kalau bikin lagu selalu hits loh ya. Amin. Iya. Itu gimana sih Mas caranya Mas? Mungkin buat masukan juga buat para pendatang baru. Bikin lagu dari hati lah. Wih, dari hati. Iya. Iya, tapi menyadari itu kan Mas Ade, bahwa Mas Ade itu punya nama besar. Beruntung aja rezeki lah. Beruntung aja Iya. ya. Oke, biasanya mulai Dan konsisten harus. penting itu. Marketing mungkin. Ya dari marketing, dari banyak hal lah. Banyak orang kalau musisi sekarang tuh banyak cepet putus asa gitu. Oke. Tantangannya dalam menghadapi inkonsistensi. Nah, itu seperti apa Mas Ade dari pengalamannya Mas Ade? Ya itu tantangannya diri sendiri. Jadi memang harus komit ya. Cara memotivasi diri sendiri gimana Mas Ade? Apa ya? Ya target. Target terus harus sering mungkin ada yang reminder, kan bisa juga kan sesimpel itu. Oke. Itu sebenarnya harus di-create sendiri sih caranya. Oke. Misalnya tahun ini harus rilis berapa lagu nah gitu. Aisyah pernah mengalami demotivasi dan bagaimana Aisyah bisa termotivasi lagi begitu untuk berkarya? Menurut aku demotivasi itu normal untuk singer-songwriter ya. Kita ada namanya termsnya writer's block. Dimana sometimes kita merasa kayak, aduh kita nggak tahu mau tulis apa, menghasilkan apa, produce apa. Tapi at the same time waktu berjalan, kita kerjaannya harus jalan terus. Jadi menurut aku, dikarenakan ada demotivasi itu menjadikan kita lebih termotivasi. Karena apa? Karena waktu pada saat kita kosong, kita merasa kayak kok idenya semakin banyak. Jadi ide semakin banyak, nggak apa-apa istirahat buat beberapa minggu, baru dimulai lagi ke depannya untuk termotivasi untuk menghasilkan lagu itu. Jadi menurut aku normal di industri apapun untuk kita terdimotivasi, asalkan kita punya lifetime planning after that apa biar jalan terus. Itu keren, iya. Ada roadmap-nya, tujuannya jelas, apa yang ingin dicari, targetnya tadi Mas Ade juga ya. Target itu penting ya Mas Ade ya. Sangat. Sangat penting, iya. Nah, apakah viral di media sosial ya, sebuah lagu yang viral di media sosial itu menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah lagu itu Mas Ade? Kalau sebenarnya nggak juga sih. Kalau zaman sekarang ya, kadang gimana ngomongnya? Kadang ada lagu yang viral tapi cuma lewat doang, tapi besar ya. Tapi sebenarnya secara digital atau secara income ya nggak terlalu besar juga gitu. Jadi memang kalau mau jadi lagu menjadi big hits itu memang harus besar di semua platform sih. Oke. Kayak Pernah nggak merasa tertekan oleh ekspektasi publik? Enggak sih. Nggak pernah ya? Jadi bikin lagu aja, Iya. selama itu dari hati? Iya, nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Kalau Aisyah pernah ada kepikiran gitu, ada ekspektasi dari publik yang kira-kira kamu belum sanggup untuk memenuhinya, lalu jadi pikiran, overthinking, apakah pernah mengalami hal itu Aisyah? Overthinking itu sangat normal untuk Gen Z ya. Oke. Tapi specifically untuk di ranah arena musik sendiri, aku nggak pernah meletakkan ekspektasi oh lagu ini tuh harus hits, pokoknya harus 1 juta dalam 1 hari, ataupun lagu ini tuh harus ngena di hati beberapa demografi orang yang nggak pernah mendengarkan lagu kita. Jadi aku nggak pernah
meletakkan ekspektasi tetapi planning selalu ada. Contoh kalau ngerilis lagu, mungkin kalau lagunya jalannya agak lelet, masih agak lama untuk orang mengenali lagunya, kita harus ada planning, oh berarti promonya harus gini dan sebagai kita udah punya medium sosial media yang sangat mantap ya sekarang ya, harus digunakan dengan cara yang sangat amat baik. Karena sosial media itu bukan hanya untuk kita bermain ya, karena gadget sosial media itu sekarang udah bisa buat bisnis, music business, everything business, everything in it. Jadi make a good use of it, especially kita sebagai musician. Jadi aku juga bisa mengenali Kak Ade sendiri dari social media kan. Jadi I think social media is the greatest platform ever. Don't ever underestimate social media, especially kita ada TikTok, Instagram dan semuanya. Jadi menurut aku ya pokoknya ekspektasi orang tuh berbeda-beda ya. Tapi at the same time kita harus punya planning seperti apa yang aku bilang tadi sih. Oke. Kamu juga punya karir yang konsisten begitu ya di Malaysia, Amin. di Indonesia. Apalagi yang kamu kejar? Apalagi yang saya kejar ya. Sekarang kucing saya sudah 35. Oh iya? Iya, bikin 50 lah kucingnya. Enggak. Kalau saya sih tepatnya saya hanya ingin stay relevant di industri, konsisten, at least punya album yang bisa didengarkan orang di mana-mana dan insya Allah kalau ada rezeki pengen manggung di sini bareng legendary himself Ade Govinda, insya Allah itu aja sih. Semoga ya. Itu aja. Oke, kalau begitu langsung kita persilahkan Ade Govinda dan juga Aisyah Retno untuk bersiap-siap. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.